Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2021. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya ilahi, terangilah dan nyalakanlah hati umat-Mu dengan cahaya mulia. Semoga kami selalu mengimani dan mengasihi penebus kami, Yesus Kristus. Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 23 sampai dengan 25. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus, kiranya belajar ilmu sejati dari bacaan Injil yang kita dengarkan, baru saja kita baca, kita renungkan, amat jelas bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat, yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Dan setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus selalu mulai menyingkir ke Galilea dan mewartakan karya-karya Tuhan di sana. Dan jelas pesan utamanya adalah kerajaan Allah yang dekat itu perlu ditanggapi dengan bertobat. Dan bertobat itu dengan memberi diri kepada sang kebenaran. Maka tadi kehadiran sang terang, sang kebenaran itu membawa penyelamatan, membawa kesembuhan, membawa pembaruan. Tadi diceritakan bahwa banyak orang-orang sakit yang disembuhkan, orang-orang yang kerasukan disembuhkan pula. Dan akhirnya orang berbondong-bondong mengikuti Dia karena menemukan yang sejati, yakni penyelamat dan penyembuh dari segala penderitaan dan sakit sengsara. Saudara-saudariku, kiranya kalau kita saat ini mengikuti Sang Guru sejati yang kedatangannya, kehadirannya membawa terang, membawa kehidupan, membawa penyembuhan, dan juga membawa pembebasan, kebahagiaan, maka bagaimana hidup kita sehari-hari di dalam mengikuti Dia? Sudahkah kita taat kepadanya dengan juga mewartakan kebaikan, penyembuhan, segala macam kelepasan, kebahagiaan? Atau sebaliknya, kita justru yang menjadi bagian dari orang-orang yang menyebabkan orang lain tidak bertobat, lalu mengalami berbagai macam penderitaan, kesakitan, bahkan penyesatan. Saudara-saudari, semoga kita semua dituntun oleh Allah sendiri di dalam menjalani hidup kita
terutama pada masa-masa yang memprihatinkan ini. Semoga kita boleh, kehadiran kita paling tidak menjadi berkat kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita, menjadi membawa damai, membawa sukacita, membawa kabar gembira. Dan dengan demikian, lalu kebahagiaan yang diwartakan itu akan menuntun orang untuk menuju kepada pertobatan dan akhirnya memperoleh kerajaan Allah. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa membuka hati kepada Allah, bertobat, dan turut serta mewartakan karya-karya kebaikan Kristus, yakni Sang Terang kebenaran sejati yang akan menyelamatkan kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.